Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku udah makan malam gitu ya. Posisi di rumah ya teman-teman ya. Jadi udah makan malam. Sebelum santai-santai gitu, aku coba bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Iya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, lancar, baik ya teman-teman ya. Jadi aku kali ini mau bawa konten tentang ini teman-teman. Jadi aku kepikir gitu ya. Aku akan pernah bawain kontennya kalau antara seorang indigo dan bukan indigo itu tipis-tipis aja gitu ya. Orang indigo lebih cenderung ke visual, mata gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini aku udah rangkumin gitu ya teman-teman ya. Ada 6 situasi ya, kondisi ya, di mana orang normal bukan indigo punya potensi untuk bisa melihat atau merasakan adanya makhluk halus gitu teman-teman. Kalau memang ada makhluk halusnya ya. Nah ini aku akan jabarkan cara singkat aja gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya butuh detail atau perlu tanya-tanya lebih, boleh di komen atau boleh DM aku di Instagram gitu ya. Nanti pasti aku jawab gitu teman-teman ya. Kalau aku tahu gitu ya. Kalau aku tahu pasti aku jawab. Jadi aku singkat aja biar nggak terlalu panjang ya videonya ya teman-teman ya. Aku singkat aja, jadi kita mulai ya teman-teman ya. Jadi ini ada 6 situasi seseorang normal mungkin punya potensi atau potensi besar bisa merasakan atau melihat adanya makhluk halus atau hantu, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kondisi dia dalam keadaan sakit keras ya. Jadi kalau dia dalam keadaan sakit, ya nggak usah keras sih, sakit lah gitu ya, karena sakit yang lemes banget, yang benar-benar lemes, yang benar-benar kayak bikin dia antara sadar enggak gitu, yang lemes begitu. Nah itu ada potensi dia bisa lihat hantu gitu ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah dia si orang ini dalam kondisi mabuk ya. Jadi dalam kondisi mabuk, sadar nggak sadar, dia punya potensi juga untuk bisa melihat hantu gitu ya. Nah itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah kondisi dia depresi berat ya. Jadi gagal fokus, nggak ada fokus, depresi berat, nggak ada semangat hidup gitu ya. Itu bisa ya, potensi untuk melihat atau merasakan adanya hantu. Nomor 3 ya. Yang nomor 4 itu adalah kalau ke tempat yang banyak hantunya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ke tempat yang banyak hantunya, misalnya dalam satu ruangan itu hantunya banyak sekali, nah teman-teman cuma sendiri begitu ya, nah itu lama-lama kalau teman di situ terus ya, itu lama-lama teman-teman akan merasakan gitu ya, akan merasakan adanya makhluk halus atau bahkan bisa melihat begitu. Jadi aura teman-teman benar-benar terkikis secara perlahan-lahan kalau di ruang di sebuah tempat yang nggak begitu besar dan banyak hantunya. Jadi teman-teman cuma sendiri begitu. Nah jadi saran aku, kalau teman-teman ada ke ruangan atau ke tempat baru yang teman-teman ada rasa nggak enak, itu jangan lama-lama di situ gitu teman-teman, karena itu bisa potensi bisa melihat, bisa merasakan ya. Kalau teman-teman penasaran ya boleh dicoba gitu teman-teman. Nah itu yang nomor 4 gitu ya. Nah yang nomor 5 ini adalah guna-guna ya. Jadi orang dalam kondisi guna-guna ya, dalam kondisi mungkin ya, yang katanya itu aku juga belum yakin, cuma mungkin ya katanya itu disantet atau diguna-guna atau apa, dia punya potensi untuk bisa melihat makhluk halus atau hantu, terutama yang dikirim untuk dia begitu ya, yang ngikutin dia, yang dikirim untuk dia, itu ada potensi gitu. Nah yang terakhir adalah menjelang ajal ya, atau udah mau meninggal ya. Jadi kalau orang udah mau meninggal ya, itu ada potensi dia bisa lihat gitu. Orang bisa sebutnya itu halusinasi, tapi aku sebagai seorang indigo yang punya pengalaman, aku sebutnya itu adalah sebagai benar-benar bisa melihat gitu, karena aku ada pengalaman di kakek aku ya. Di kakek aku ini mungkin kalau mau cerita ntar aku coba bikin konten lain gitu ya, nggak bisa jadi satu ya karena panjang sekali ya untuk video ini gitu ya. Ini aku nggak tahu ada suara apa ya teman-teman ya, nanti aku coba cek gitu ya, semoga nggak terlalu berisik ya teman-teman ya. Iya paling itu aja sih untuk video kali ini. Jadi itu adalah 6 kondisi ya, dimana seseorang normal bisa berpotensi untuk melihat hantu atau makhluk halus gitu teman-teman.
Iya, paling gitu aja lah teman-teman untuk video monolog kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya. Kali ini nggak panjang ya video monolognya ya. Kita bikin singkat aja gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa gitu boleh boleh komen atau boleh DM aku di IG gitu ya. Teman-teman terima kasih ya udah disupport terus gitu ya. Semuanya naik gitu. Aku juga seneng ya. View-nya juga naik, subscriber juga naik. Jadi aku bener-bener seneng lah gitu ya teman-teman ya. Ada tanggapan yang baik dari teman-teman semua gitu ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya di video aku yang lain ya. Ya.